Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Teman-teman, kalian itu jangan gagal fokus ya, karena aku ganti nama. Aku ganti nama pakai nama aku sendiri, panggil aja aku Enisa. Sesuai judul, aku kali ini mau bikin donat kampung yang dijamin pemula pasti bisa bikinnya. Apalagi ada white ring. Langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama ada tepung terigu pro tinggi, aku pakainya cakra kembar. Dan sedikit tepung terigu pro sedang, aku pakainya segitiga biru. Susu bubuk, dan aku ini pakainya agak banyakan ya teman-teman. Gula pasir. Selanjutnya di sini aku pakai baker mix atau kalian bisa pakai full butter atau full margarin. Air dingin dari chiller. 1 kuning telur. Ini telurnya aku pakai telur yang agak besaran ya teman-teman. Ada ragi instan, sedikit garam, sedikit SP, dan sedikit bread improver. Untuk SP-nya di sini opsional aja ya. Langkah yang pertama, masukkan semua tepung terigunya, tepung terigu pro tinggi dan sedang. Masukkan juga susu bubuk full creamnya, gula pasir juga. Lanjut masukkan ragi dan bread improver. Untuk garam dan SP itu akan ditambahkan nanti terakhir barengan dengan butternya. Beri lubang di bagian tengah karena ini mau aku masukkan kuning telur. Lalu selanjutnya tambahkan kuning telur pada wadah yang udah berisi tepung. Kalau udah dimasukkan pada wadah semua, selanjutnya mixer pakai kecepatan rendah hanya sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Dan tambahkan air dingin atau air es secara berkala. Dan untuk banyaknya air ini pas ya teman-teman, jadi kalian jangan ditambah-tambah atau dikurangi. Kalau ukuran airnya dirasa kurang atau adonan tepungnya itu masih agak kering, bisa kalian beri sedikit-sedikit aja menggunakan sendok teh, tapi separuh-separuh sendok teh ya teman-teman untuk airnya. Jika udah tercampur semua, udah tercampur rata, aku bantu uleni menggunakan tangan sampai setengah kalis aja. Tetapi kalau kalian mau pakai mixer juga boleh, tapi ini bakalan lumayan lama. Agak lama sampai adonannya itu setengah kalis. Kalau udah setengah kalis kayak gini, tambahkan butter atau margarin dan tambahkan juga SP, garam. Dan lanjut mixer, adonan memakai hand mixer, aku mixer langsung memakai kecepatan tinggi ya. Di mixer pakai hand mixer memang sedikit memakan waktu lama, tetapi hasilnya bakalan worth it kok teman-teman. Kalau kalian gak mau pakai hand mixer, pakai tangan juga boleh, karena bikinnya juga cuma 250 gram aja kan. Yang penting mau di mixer atau diuleni pakai tangan sampai bener-bener kalis, sampai permukaannya itu bener-bener mulus, licin, sampai ke bentuk window pane kayak gini, tipis nggak robek kayak gini ya teman-teman. Kalau udah ke bentuk window pane, artinya adonan kalian itu udah bagus, udah kalis sempurna. Dan bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, kalau adonannya itu mulus, licin, dan ini tangan aku udah aku olesi dengan margarin agar tidak lengket. Kalau kalian nggak keburu-buru atau sabar nguleni, pasti nanti adonannya itu bakalan bagus, mulus kayak gini. Nah selanjutnya aku sisihkan dulu bentaran aja sambil aku menyiapkan alas kerja dan lanjut nimbang dan bagi-bagi adonannya juga ya teman-teman. Dan akan aku bagi adonannya itu kira-kira 30 gram karena aku mau donatnya antar itu pas besarnya, nggak kecil juga, nggak besaran juga. Kalau ukurannya standar untuk jualan biasanya itu antara 40 sampai 45 gram, tetapi kali ini aku mau bikin donatnya itu pas 30 gram aja. Kalau udah dibagi-bagi itu jadinya 14 adonan donat ya teman-teman. Dan mau aku rounding dulu, kalau kalian misalnya nggak bisa ngerondingnya, pakai cara kayak aku aja dijamin bakalan rata dan mulus. Adonannya tinggal ditekan-tekan aja ke bagian dalam sampai permukaannya mulus kayak gini. Dan setelah mulus, dan dicubit-cubit di bagian bawahnya itu menutupi adonan donat agar tidak terbuka. Dan hasilnya itu kayak gini. Dan wajib banget ya teman-teman, pas dicubit-cubit di bagian bawahnya itu, pastikan benar-benar rapet dan nempel agar nanti saat proofing adonan donatnya yang bagian bawah bekas dicubit-cubit tadi itu tidak terbuka. Dan kalau misalnya mau di rounding juga boleh, hasilnya juga bakalan lebih bagus lagi. Setelah selesai di rounding, taburi dengan tepung di atasnya untuk menjaga kelembaban adonan agar tidak kering. Hasil roundingan aku jujur kurang bagus ya teman-teman, karena buru-buru nggak sabar dan pengen cepat selesai. Setelah adonan diistirahatkan selama 25 menit, sekarang adonan donatnya ngembang lebih besar dari sebelumnya ya teman-teman. Lanjut dagazing adonan satu persatu sampai semuanya habis.
Ambil adonan donat dari urutan yang pertama, jangan sampai salah-salah ya. Dan untuk alas donatnya ini udah aku beri dengan taburan tepung terigu agar tidak lengket. Pipihkan adonan donat, ini namanya degazing, jangan terlalu tipis. Aku degazing adonannya ini kira-kira setengah sentimeter. Tetapi kalau kalian pengen nanti donatnya itu lebih tebal, bisa degazing 1 cm aja. Lubangi bagian tengahnya dengan menggunakan spuit. Spuitnya ini juga sebelumnya udah aku beri taburan tepung terigu biar nggak lengket juga. Kalau udah, simpan di atas alas donat. Dan ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Walaupun nggak pakai cetakan atau alat degazing donat, adonan donatnya itu lumayan rapih ya teman-teman. Dan lanjut degazing semua adonan donatnya itu sesuai urutan sampai selesai. Tujuan degazing agar udara pada adonan itu keluar dan berkurang. Setelah didegazing dan dilubangi di bagian tengahnya, adonan selanjutnya sama ditaburi juga pakai terigu agar tetap lembab, tidak kering, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Proofing selama 1 jam, aku proofing ini kali ini itu 1 jam lebih 10 menit, karena kebetulan di kampung aku lagi dingin banget walaupun lagi musim kemarau, karena cuaca juga mempengaruhi ya teman-teman. Dan contoh kalau adonan donat kalian itu nggak overproofing, bisa dilihat di video ini ya. Kalau ditekan-tekan pakai jari, adonan donatnya itu cepet balik. Contohnya tuh kayak gini, adonan kalian itu udah siap untuk digoreng dan ini tandanya nggak overproofing. Ini aku lagi tes goreng dulu pakai adonan yang kecil-kecil, sisaan dari adonan bikin lubang donat tadi ya teman-teman. Karena kalau yang kecil-kecil gini susah banget buat dibalik pas digoreng, jadinya ada warna yang gelap. Sekarang lanjut goreng adonan donatnya. Goreng secukup penggorengan aja, digoreng perlahan-lahan, yang sabar, pelan-pelan aja biar matang pakai api kecil. Panaskan minyak juga tadi di awal pakai api kecil ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat di bawahnya itu udah matang apa belum, diintip aja bagian bawahnya sampai warnanya itu kuning kecoklatan, terserah. Kalian bisa menggunakan spatula atau pakai sumpit kayak aku juga boleh, tetapi aku lebih suka itu kalau bikin donat atau bomboloni, goreng itu pakai sumpit karena gampang aja buat ngebaliknya. Kalau minyaknya itu udah tenang kayak gini, itu tandanya donat kalian udah mateng. Ngebaliknya cukup sekali aja ya teman-teman, jangan dibolak-balik agar wetringnya itu keluar. Ditiriskan dulu kayak gini, kalau nggak overproofing donat kalian itu nggak bakalan berminyak. Wetringnya juga tinggi, kokoh, terlihat jelas juga. Dan lanjut goreng sampai semua adonan selesai. Dan alhamdulillah jadinya itu lumayan cantik, walaupun atasnya itu ada yang nggak mulus. Karena ngerondingnya juga nggak sabar, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Untuk toppingnya di sini aku pakai misis coklat aja, dan untuk perekatnya di sini aku pakai glaze coklat. Pertama ambil 1 donat, celupkan separuh aja. Pertama celupkan donat pada glaze coklat separuh bagian aja, tipis-tipis aja, sambil lalu dihentak-hentakkan kayak gini agar glaze coklatnya itu rata, nggak meluber nanti pas diberi topping meses. Diberi topping double coklat gini enaknya itu juga double-double ya teman-teman. Sebenarnya diberi taburan gula kasto juga bakalan enak banget. Kalau kalian ngikutin step by stepnya, pasti juga bakalan bagus, wetringnya juga bakalan kokoh. Menurut aku mau pakai SP atau tidak, wetringnya itu tetap bakalan keluar, asalkan adonan donat harus benar-benar kalis, elastis, mulus, licin, dan waktu proofing juga harus pas, jangan berlebihan. Dan diperhatikan juga untuk adonannya, jangan kelembekan. Kalau misalnya lembek adonannya, maka wetringnya itu juga bakalan cepet kempes dan donatnya juga bakalan cepet keriput. Dan kalau udah dikasih topping itu jadinya seperti ini ya teman-teman. Walaupun bentuknya itu tidak bulat simetris karena aku nggak pakai cetakan, tapi lumayan bagus jadinya. Untuk tekstur dari donatnya sendiri itu lembut banget, lentur, nggak kering, empuk banget. Pokoknya enak banget, bisa kalian lihat sendiri dari serat-seratnya, dijamin empuk banget, empuk juga nggak berminyak. Terima kasih kalian udah dukung channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe, like, comment, share agar aku lebih semangat lagi bikin videonya ya. Wassalamualaikum dan bye-bye.